Baliho rusak, acara disabotase, kubu Anies mewek. Ya, sebelum saya berkomentar, ada dua kejadian yang sedang menimpa di kubu Anies Baswedan. Yang pertama adalah sekitar 20 baliho Anies yang ada di jalan menuju bandara di Kabupaten Jember, Jawa Timur ditemukan rusak. Dari yang rusak ringan sampai rusak berat, ada yang disobek, bahkan ada yang dijebol. Ya, kalau sudah begini, kalian sudah pasti tahu apa reaksi mereka. Mereka bilang ini adalah bentuk teror yang dilakukan oleh pecundang. Pelakunya sembunyi dari tanggung jawab. Anies diserang secara vulgar. Mereka bilang perusakan baliho itu sepertinya dilakukan secara sengaja karena terungkap satu hari sesudah kunjungan Anies di beberapa daerah di Jember. Pertanyaan saya simpel, apakah jurus seperti ini masih laku untuk menambah simpatisan kepada Anies? Kalian boleh cek komentar-komentar terkait insiden ini. Rata-rata tidak percaya, bahkan telinga mereka sudah bosan mendengar berita model begini. Kita mencoba flashback kembali tahun 2018 ketika SBY datang ke Pekanbaru dalam rangka kunjungan kerja. Ternyata baliho "Selamat datang SBY", bendera dan juga spanduk Partai Demokrat dirusak dan dibuang ke parit. Entah oleh siapa. SBY tentu sedih dan prihatin, dan sampai saat ini tidak ada kejelasan siapa yang melakukan itu. Endingnya dibikin ngambang dan gantung, tak ada kejelasan pasti. Akhirnya semua diserahkan kepada kesimpulan dan persepsi sendiri. Kita tunggu saja gimana ending dari perusakan baliho Anies ini. Katanya sih mau lapor ke polisian, tetapi kalau main tebak-tebakan, endingnya kurang lebih bakal sama, menggantung dan diserahkan ke kesimpulan dari masyarakat. Kalau saya membaca beberapa komentar dari netizen, mereka terus terang tak percaya kalau baliho Anies ini dirusak oleh pihak lawan. Tak ada keuntungan politik dari perusakan itu. Juga berisiko jika ketahuan pelakunya, mereka lebih percaya kalau baliho itu dirusak supaya menimbulkan efek dizalimi dan teraniaya. Selain perusakan baliho Anies, ada juga kabar seputar acara yang disabotase. Sebelumnya ada deklarasi relawan Amanat Indonesia yang digelar di tenis indoor Senayan, tetapi disabotase orang. Pelakunya menyebarkan link pendaftaran yang diduga untuk memecah konsentrasi massa di acara itu. Mereka menyebarkan kabar palsu tentang rencana kegiatan pengukuhan dan deklarasi Anies serta pidato Anies Baswedan. Kata mereka ada flyer yang sama, waktunya sama tetapi tempatnya berbeda. Acara yang dilakukan di tenis indoor Senayan, tetapi flyer palsu itu mencantumkan kegiatan digelar di Sentul International Convention Center di Kabupaten Bogor. Kita tunggu saja apakah mereka mau melaporkan ini ke polisi. Tetapi saya rasa mereka tak akan mau karena berbagai pertimbangan. Endingnya ya pasti dibuat menggantung juga. Endingnya terbuka, tergantung orang yang menyimpulkan kayak bagaimana. Kubu Anies bakal bilang ini ulah lawan politik Anies, sedangkan kubu lawan akan menuduh kalau itu dilakukan kubu Anies sendiri, akan terjadi saling menyalahkan dan saling menuduh. Hanya saja kalau kejadian sabotase, baliho rusak, acara diganggu, diteror dan lainnya terjadi pada kubu Anies, saya agak gimana begitu. Soalnya kejadian model begini sudah sering terjadi, tetapi kita tidak boleh sembarangan menuduh. Tetapi bagaimanapun juga sulit untuk tidak membayangkan insiden yang pernah terjadi. Misalnya dulu ada nenek-nenek yang mengaku dia digebukin orang tak dikenal sampai mukanya bonyok dan bengkak. Beritanya heboh sekali saat itu. Berita itu kemudian ditunggangi oleh kelompok oposisi untuk menjelekkan pemerintah dengan sebutan-sebutan tendensius. Mereka dapat panggung, main api dan tersenyum karena dapat dukungan besar. Belakangan baru ketahuan kalau nenek ini bohong dan ngaku muka bonyoknya itu karena habis operasi. Mereka yang awalnya garang langsung lemes kayak kerupuk disiram air panas. Mereka mendadak ngemis dukungan agar dicap sebagai korban yang ditipu nenek-nenek. Mereka cuci tangan dan kabur sejauh mungkin. Masih ingat gak dengan insiden pelemparan telur busuk di kantor partai? Katanya telur itu dilempari, tetapi ternyata setelah diselidiki, telur itu pecah agak jauh dari lokasi kantor partai. Ini jelas-jelas playing victim gaya kekanak-kanaan.
Terus ada lagi mobil seorang emak-emak yang terbakar di depan rumahnya. Ingat nggak dengan emak-emak ini? Dia dulu pendukung capres sebelah. Pernah baca puisi sambil berurai air mata. Ketika mobilnya terbakar, muncul narasi berbau tuduhan politis. Padahal kebakaran mobil itu karena akian konslet. Ya pokoknya banyak ada yang bikin niat yang ujung-ujungnya tidak jelas dan dibiarkan menjadi spekulasi liar. Yang jelas kita tidak akan bisa tahu bagaimana kebenaran insiden sabotase dan perusakan baliho itu jika tidak ada laporan ke pihak kepolisian. Kalau dibiarkan mengambang berarti sama seperti kejadian yang sudah-sudah. Kalau saran saya, lebih baik tidak usah menunjukkan sisi lemah agar rakyat simpati. Terus mereka dizalimi tidak perlu ada alasannya. Sudah tidak laku. Cara ini sudah menjadi sebuah keraguan tersendiri di benak masyarakat. Lagian kalau dipikir-pikir, ngapain sih menzalimi Anies? Untuk apa mengganggu atau menghadang Anies? Toh Anies itu tidak punya peluang di Pilpres 2024. Dia tuh cuman tukang bikin meriah, ya bukan kandidat kuat yang bakal mengancam capres lain. Saran kubu Anies, ya lebih baik menjual prestasi Anies meskipun prestasinya receh, misalnya menutupi kali yang hitam dengan kain waring atau bikin seremonial potong kabel udara. Itu sudah lumayan ketimbang terus menjual peran sebagai orang yang dizalimi. Kalau di era SBY bermain dengan narasi dizalimi adalah strategi yang efektif. Sekarang sudah tidak laku lagi. Rakyat sudah bisa membaca ending dan bikin kesimpulan sendiri. Meskipun itu benar sekalipun, malu kalau terus-terusan dibilang tidak bisa kerja, cuman bisa menata kalimat, cuman pamer buku dan antitesis Jokowi. Kalau dalam dunia kerja, ini CV yang bikin mata sakit saat dibaca oleh HRD. Bagaimana menurut Anda? Dan artikel ini ditulis oleh X Hardi. Terima kasih.